Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada poin terakhir di pembahasan sujud. Pada poin ke-41 disebutkan di sini di halaman 36, was sunnah lidh-dhahri fis sujud ayyakuna mu'tadilan fala yamtaddu wala yankabid. Yang sunnah ketika sujud itu punggung ya ayyakuna mu'tadilan, posisinya mu'tadilan ya, mu'tadilan itu mu'tadil, normal. Fala yamtad, tidak memanjang. Tergambar untuk memanjang. Apa? Misalkan kalau dia posisinya manjang, agak terlalu maju gitu loh. Wala yankabidu, juga tidak terlalu ngelungkum, bahasa Indonesia. Tidak terlalu inqibad, ngepal gitu loh. Tergambar. Jadi normal. Contoh-contoh misalkan, antum contohkan. Coba nasin, antum sujud. Mu'tadil. Sujud. Nah, itu namanya mu'tadil. Coba kalau antum maju, yamtad. Lagi. Nah, kayak gitu nah. Berat kan ya? Jangan pula yankabidu, terlalu ngepal atau nelungkup bukan apa? Cak ini nah. Coba mundur ke belakang, enggak lebih mundur ke belakang gitu ya. Nah, lagi. Gitu nah. Jangan pula terlalu gitu. Ya enggak? Apa bahasa kita? Ya. Jadi bukan terlalu sempit, bukan juga terlalu renggang. Disebutkan di sini di ta'liq, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ya'tadilu fis sujud." I'tidal, luruslah, normalkanlah tatkala sujud. Qala al-Imam An-Nawawi fi syarhi Muslim, An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, qala al-ulama, berkata para ulama, wal hikmah fi hadha, hikmah tentang hal ini, annahu ashbahu bit tawadhu, bahwasanya sujud tersebut lebih mirip dengan keadaan tawadhu, wa ablag, dan juga lebih mantap, lebih mengena fitamkinil jabha wal anfi minal ardi, lebih mengena, lebih pas untuk memposisikan dahi, hidung di lantai. Wa ab'adu min hayatil kusala, dan juga jauh dari posisi orang yang malas. Fa'inal munbasita kashibil kalbi yush'iru halahu bittahawun bissalah. Dikarenakan orang yang membentangkan gini tangannya, mirip anjing, membentangkan tangan, membentangkan tangan seperti ini, yang mirip anjing itu, yush'ir halahu bittahawun bissalah, mengesankan kondisi keadaan dia itu meremehkan atau merendahkan salat. Wa qillatil i'tina'i biha wal iqbali 'alaiha, dan menunjukkan kesan sedikitnya perhatian terhadap salat, wal iqbali 'alaiha, dan juga menunjukkan sedikitnya iqbal, kefokusan dia, keseriusan dia untuk salat. Wallahu a'lam. Qultu, kata Syekh Abdullah Al-Iryani ini, wa zahirun nahyi at-tahrim,
larangan zahir, larangan apa itu? Larangan dari duduk ketika sujud bagaikan seperti duduknya anjing, in bisatul kalbi, itu hukum asalnya adalah haram. Wa qala al-qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi dalam kitab Aridatul Ahwazi, Ibnu al-Arabi dengan memarifatkan ain al-Arabi itu alim. Adapun Ibnu Arabi nakirah itu mulhid. Kata Ibnu Arabi, arada bihi kaunas sujudi adlan bistiwa'il i'timad ala rijlain wa rukbatain wal yadaini wal wajh. Yang beliau maksudkan adalah kondisi sujud dengan keadaan adlan, rata, ya, bistiwa'il i'timad, yaitu dalam bentuk istiwa, sama i'timadnya tadi, baik pada kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan wajah. Maksud dari adlan fis sujud, i'tidal dalam sujud, persandaran orang yang sujud tadi pada semua tumpuan itu sama, istiwa. Difahami? Maksud dari istiwa al-i'timad, sama i'timadnya, tumpuan itu sama. Tadi kan kalau nasihin agak maju dikit, berarti kan tumpuan itu lebih berat kemana? Ke kepala kan? Nah, jadi kalau i'tidal itu tumpuan itu sama, di kaki, di lutut, di tangan, di kepala. Kalau dia agak mundur ke belakang, tumpuan kemana yang lebih berat? Ke lutut kan? Ya kan? Wala yu'khadhu atau wala ya'khudhu adwun minal i'tidal aktsara minal akhar. Tidak diperbolehkan satu anggota sujud tadi mengambil bagian dari i'tidalnya, dari normalnya tadi, lebih dibandingkan yang lain. Difahami? Maksudnya yang gini, tidak diperbolehkan dari 7 anggota sujud ini mengambil bagian tatkala sujud melebihi bagian yang lain. Contoh, kalau dia maju, berarti bagian tumpuan yang lebih banyak mana? Kepala kan? Berarti ngendak istiwa kan? Itu tadi. Makna istiwa itu sama. Beban itu beban di kepala, beban di telapak tangan, beban di lutut, dan di kaki sama. Kalau salah satu dari anggota yang 7 ini tadi lebih terbebani, berarti belum i'tidal. Difahami? Kalau antum maju, berarti bebannya lebih banyak kemana? Ke kepala kan? Kalau antum terlalu mundur, bebannya di mana? Di lutut. Berarti belum i'tidal. Makna i'tidal itu rata. Istiwa fil i'timad. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Arabi. Kemudian disebutkan di sini fal imtidad fi halis sujud imtidadan tawilan hatta takada taqul innahu munbatih. Hadza la syak annahu khilafus sunnah. Kondisi imtidad, terlalu memanjang tatkala sujud, ya. Imtidadan tawilan, dengan manjangnya terlalu panjang, ya. Sampai-sampai engkau hampir mengatakan innahu munbatih. Munbatih itu apa namanya? Nyungkur, apa namanya? Apa bahasa kita? Ya, nengkurup lah ya, hampir-hampir mirip nengkurup gitu loh. Hadza la syakka annahu khilafus sunnah. Tidak diragukan lagi ini khilafus sunnah. Mirip ong push up. Saking anu, apa namanya? Jauhnya tadi. Wa hadhihi sifah kama anna khilafus sunnah fa fiha irhaqun azimun lil badan. Sifat cara seperti ini, sebagaimana bahwasanya hal tersebut menyelisih sunnah, dan juga padanya terdapat irhaqun azimun lil badan, tindakan melelahkan badan, menyapekkan badan, murhaq, ya. Irhaq itu membuat capek, membuat lelah. Li'anna tahammul yakunu 'alal jabha wal anfi,
dikarenakan tahammul, beban, itu akan berada pada posisi mana? Jabhah, jidat dan hidung. Lelah, kan capek antum. Fi hadhil hal tajidu wa tajidul insan yadjaru min italatis sujud. Maka pada kondisi seperti ini, wa tajidul insan, engkau akan mendapati seseorang itu yadjaru min italatis sujud, atau yadjaru min italatis sujud. Engkau akan mendapati dia bosan tatkala memperpanjang sujud, capek, lelah. Fafihi mukhalafatus sunnah wa ta'dzibul badan, dan juga tindakan tersebut dianggap apa? Mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah dan menyiksa badan. Kemudian disebutkan di sini famin akhta'il musallin fis sujud, termasuk kesalahan orang yang salat tatkala sujud adalah al-imtidad al-mufrid. Ya. Imtidad itu memanjang. Al-mufrid itu bacanya mufrid ya. Mufrid itu terlalu berlebihan. Hatta yakun kalmun batih ala batnihi, sehingga mirip-mirip orang kayak push up ya, atau nama-nama tengkurup gitu loh. Terlalu manjang, mirip orang push up. Yang kedua, al-indimam asyadid, terlalu apa? Indimam, terlalu apa? Melengkung ya, terlalu melengkung tadi. Hatta yakuna dzaqanuhu qariban min rukbatayhi, sampai dagunya ini tadi dekat dengan lutut. Tergambar antum? Antum ibarat sholat, tempatnya sempit. Nah, antum berada di masjid Al-Falah gitu ya, dapat yang paling pinggir kan? Itu kan miring kan? Antum sop depan dapat paling pinggir. Antum sujud pun melengkung itu tadi kan? Nah, itu tadi juga keliru. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini ya. Beguyur sampai hatam kitab ini.